Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan pre-teaching, jadi apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semua, saat ini saya sedang melakukan proses PPG. Salah satu syarat dalam proses PPG adalah melakukan pre-teaching. Nah, berikut ini saya berbagi tentang video pembelajaran pada saat pre-teaching saya. Silahkan disimak video ini, bisa buat Bapak Ibu yang lain. Sekalian, dalam melaksanakan pre-teaching, jadi apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama yang harus kita siapkan adalah modul atau bahan ajar ya, yang akan kita berikan ke siswa. Materi apa yang akan kita sampaikan. Kedua, kita siapkan RPP atau rencana pembelajaran ya, rancangan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yang kita siapkan adalah media pembelajaran yang akan kita sampaikan ke siswa. Keempat adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian yang kelima adalah instrumen penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia, oke, saya absen dulu. Cut Dewi. Saya Ibu Daniel atau Bu? Sehat nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Saya nggak ditanya Bu sehat apa tidak. Iya, Sahyul minggu kemarin nggak masuk ya jamnya Bu Retno ya? Ya Bu. Ya sih. Ada Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini lengkap semuanya hadir. Nah, anak-anak, untuk pertemuan hari ini saya menyambung materi minggu kemarin. Kalau kemarin kita membicarakan tentang kolonialisme. Nah, membicarakan tentang Republik Batak di sini dan Inggris. Nah, kalian bisa lihat ini beberapa tokoh ini ya, perwakilan dari para gubernur jenderal yang pernah menduduki posisi untuk memimpin Hindia Belanda. Nah, sebelum memulai pelajaran, buku dan bahan ajar yang saya berikan kemarin sudah dibuka. PD ya, LKPD-nya nanti itu ketika pembelajaran bisa sama diisi. Di LKPD sudah ada penggolongan kelompok di anak-anak ya. Nanti bisa dicek siapa teman-teman kalian. Kemudian jangan lupa buku tulis juga disiapkan ya. Tokoh Daendels dan Raffles serta kebijakan mereka ketika mereka menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita juga menganalisis pemerintahan Daendels dan usaha yang dijalankan dalam mempertahankan Pulau Jawa. Serta kita mengenali prinsip tentang tokoh Raffles dan prinsip pemerintahan yang dijalankan di Indonesia. Baik, ini yang akan kita pelajari hari ini. Dari tujuan pembelajaran itu, Bu Retno berharap sekali kalian menyimak dan nanti bisa mengisi LKPD bersama teman kelompok kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bu Retno nanya, karena kalian tinggal di Surabaya, pasti kalian kenal dengan ini. Coba, ini gedung apa ini? Ayo, Gedung ada yang tahu? Gerahadi, Bu. Gedung Gerahadi Surabaya. Gedung Gerahadi, iya bagus. Ini adalah salah satu tahun 1795. Untuk pemerintahan di kota Surabaya ya, kalian sudah pasti tahu banyak sekali aktivitas oleh masyarakat kita yang diadakan di Gedung Gerahadi. Nah, Gedung Gerahadi ini dibangun tidak lama kemudian Daendels masuk ke Indonesia. Namun sayangnya gedung ini dulu belum sempat sampai Daendels memerintah di Surabaya untuk dipakai lama di sini karena keburu Daendelsnya harus meninggalkan kota Hindia Belanda, meninggalkan negara Hindia Belanda. Selain Gedung Gerahadi, saya punya dan saya akan menunjukkan beberapa tokoh. Mungkin kalian kenal siapa tokoh ini? Ada yang tahu kalau tokoh sebelah kiri ini siapa? Ini kata kuncinya adalah mereka adalah yang ikut andil dalam pendirian Republik Batak. Ada yang kenal? Ini siapa ini? Yang saya Napoleon Bonaparte. Terima kasih Daniel. Bisa jelaskan ke saya Daniel, Napoleon Bonaparte ini siapa Daniel? Napoleon Bonaparte kaisar Prancis setelah Prancis melakukan revolusi. Jadi dia punya ambisi untuk menguasai Eropa. Salah satunya Belanda itu ditaklukkan dan secara tidak sengaja pun Indonesia di bawah kekuasaannya melalui Daendels itu Bu. Ya. Nah, bagus sekali. Iya, ini memang kaisar Prancis ya. Dia mendirikan Republik Batak di tahun 1800 di Belanda. Jadi pada waktu itu dia membuat kerajaan Belanda itu beralih menjadi sistem republik di sini. Walaupun sebetulnya di tahun 1806 sistem republik ini dikembalikan lagi menjadi bentuk kerajaan ya, bentuk kerajaan Belanda. Oke, sebelahnya Napoleon Bonaparte ada lagi salah satu tokoh yang berandil besar dalam pendirian Republik Batak. Ada yang kenal ini siapa? Ada yang tahu?
Dia dikenal sebagai adik dari Napoleon Bonaparte. Louis Napoleon, Bu. Nah, bagus, Dani. Louis Napoleon. Louis Napoleon lah yang pada akhirnya dia memberi instruksi kepada Herman Willem Daenders untuk menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Oke, selanjutnya coba kita lihat tokoh-tokoh di bawah ini. Ada yang tahu ini suatu gambar yang saya rasa nggak asing ya buat kalian ya. Yang sebelah kiri ini siapa ini? Selain Daniel dong jawab, coba lihat. Coba siapa anak-anak? Cut. Siapa Cut? Ini Cut. Ya Ibu, Apa Daenders ya Bu. Ah, bagus, Daenders. Daenders ini perwakilan dari mana, Cut? Gubernur jenderal dari mana ini, Cut? Belanda ya Bu. Bagus, iya. Belanda, tapi pada waktu itu atas nama di bawah ini ya, instruksi dari Prancis ya. Instruksi dari Prancis, daerah, kalau orang beberapa sumber menyebutkan sebagai negara boneka. Jadi otomatis apa yang dilakukan di Hindia Belanda itu adalah atas persetujuan Prancis juga. Yang pada waktu itu mempercayakannya lewat Louis Napoleon. Kemudian salah satunya, ini setelah Daenders ini ya, pergi dari Hindia Belanda digantikan oleh negara Inggris. Jansen. Di sini Jansen bukan ya Bu? bukan. Raffles ya, Bu. Thomas Stamford Raffles. Raffles, Bu. Apakah dia? Raffles, bagus. Ya, ini adalah salah satu tokoh Raffles ya. Nanti kita akan mempelajari pada masa pemerintahan Daenders dan Raffles. Oke. Di sini kita akan membahas sekilas mengapa sih Daenders kok bisa dipercaya untuk memerintah Indonesia. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya memang ada penguasaan Prancis terhadap Belanda. Nah, pada tahun 1806 di sini Prancis membentuk yang namanya Kerajaan Belanda. Nah, dia memerintahkan Louis Napoleon di sini sebagai saudaranya ya untuk menjadi raja di Belanda. Pada saat ini Louis Napoleon mempercayakan Daenders untuk menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Nah, sebelum kita membicarakan tentang lebih lanjut lagi, masih kalian ini buka LKPD kalian ya, jangan lupa. Di LKPD kalian di situ akan ada penugasan. Kan nanti selama penjelasan saya dicatat mana yang penting dan silakan dicari perdalam sumbernya dari beberapa sumber. Oke? Nah, saya lanjutkan kembali di sini tentang pemerintahan Daenders. Jadi Daenders ketika berada di Indonesia, di Hindia Belanda, tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Karena keberadaan Daenders cukup berat ya mempertahankan Pulau Jawa karena beberapa wilayah sudah dikuasai oleh Inggris, akhirnya Daenders membuat beberapa terobosan, salah satunya di bidang pertahanan dan keamanan. Sebetulnya kebijakan Daenders cukup banyak sekali dan sangat berpengaruh pada waktu itu, yaitu di bidang pertahanan dan keamanan, di bidang politik dan pemerintahan, di bidang peradilan, dan di bidang ekonomi. Nah, kita ulas dulu sekilas. Di bidang pertahanan, di sini Daenders membangun Jalan Raya Anyer Panarukan. Mungkin kita mengenalnya sebagai Jalan Raya Pos ya, Jalan Raya Pos Daenders di sini. Kemudian dia memperkuat angkatan perangnya dan membangun pabrik senjata di Gresik dan di Semarang. Herman Daenders di sini adalah seorang tokoh liberalis ya sebetulnya. Dia ketika pada masa revolusi Prancis, dia punya cita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dan memajukan pertanian dan perdagangan. Namun ternyata dalam pelaksanaannya sikapnya justru diktator di sini, dan itu yang bisa menjadi bumerang bagi Daenders. Hal ini terlihat dari beberapa hukum, contohnya peradilan yang dibuat oleh Daenders. Daenders membedakan pengadilan yang dilakukan oleh orang, ada untuk orang Eropa sendiri, untuk orang pribumi, dan orang timur asing di sini. Nah, kalau diperhatikan kebijakan Daenders, di sini saya menunjukkan peta Trans Jawa antara Jalan Raya Pos Daenders ya, dari Anyer hingga Panarukan di sini. Kalau kalian perhatikan, jalan ini merupakan salah satu kebanggaan oleh pemerintah Belanda karena dia bisa membangun jalan pos yang begitu panjang dan lancar. Kalau orang bayangin sekarang seperti jalan tol ya, tanpa hambatan. Namun kalau bisa diingat, di setiap jengkal di sini justru disinilah banyak para nyawa-nyawa, para pejuang, bukan para pejuang ya, rakyat Hindia Belanda di sini menjadi korban di sini. Di setiap jengkalnya justru disinilah kemiskinan, kelaparan di sini
tampak semakin panjang jalan yang dibuat Dendels, semakin banyak pengorbanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Nah, kebijakan Dendels tadi berkaitan dengan Jalan Raya Pos tidak bisa dipungkiri berpengaruh sekali ke bidang ekonomi. Di sini masyarakat mulai yang dinamakan kemiskinan dan kelaparan terjadi di sini, apalagi adanya monopoli perdagangan beras yang dilakukan oleh Dendels. Nah, salah satu yang terkenal dari Dendels adalah Prenjestelsel. Di sini mewajibkan rakyatnya untuk menanam kopi. Jadi mereka sudah dibebani harus kerja rodi, kerja bakti. Mereka yang bebas dari kerja rodi, kerja bakti pun tetap harus melakukan sistem tanam paksa di sini. Nah, namun di masa Dendels lah dikeluarkannya sistem uang kertas di sini. Nah, kalau kalian lihat uang kertas ini dikenalkan pada masa Dendels ya. Kemudian di bidang sosial, perbudakan berkembang dan di sini menghapuskan segala sistem, kalau tadi sistem feodal yang ada di Indonesia, di Hindia Belanda diganti dengan sistem modern di sini. Herman Willem Dendels tidak lama menduduki Indonesia. Nah, ketika Dendels sudah meninggalkan Hindia Belanda, oleh pemerintah Hindia Belanda ganti diserahkan kepada Jansen di sini ya, Gubernur Jenderal Jansen. Namun ternyata Jansen tidak lama, hanya 4 bulan, tapi beliau si Jansen tidak bisa mempertahankan Indonesia dari Hindia Belanda dari serbuan Inggris di sini. Melalui kapitulasi Tuntang di sini tanggal 18 September akhirnya Pulau Jawa diserahkan ke Inggris oleh Belanda. Raffles di sini mendapatkan tanggapan positif selama pemerintahan Raffles ya, karena memang adanya perbedaan sekali kalau kalian perhatikan yang tadinya si Dendels itu menerapkan kerja rodi di bidang Raffles justru dia menghapus adanya sistem perbudakan di sini. Dan di sini bisa dikatakan rakyat cukup sengsara ketika pada masa pemerintahan Dendels. Hal itulah menyebabkan penerimaan terhadap Raffles cukup positif di sini ya. Namun tidak bisa dipungkiri tetap ada aja yang namanya Inggris untuk membela beberapa kerajaan-kerajaan yang agar mereka mendapatkan dukungan. Di sini ada kebijakan Raffles di bidang pemerintahan, di bidang ekonomi, dan di bidang pengetahuan. Kalau di bidang pemerintahan, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 kerisiedanan dan membagi bidang ekonomi. Tadinya kalau bidang ekonomi kita mengenal sistem tanam paksa di Dendels, di sini kita mengenal sistem sewa tanah. Jadi para petani diwajibkan membayar pajak atas pemakaian tanah dan merintis berdirinya Kebun Raya Bogor, serta menulis buku History of Java. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Bu, sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Oh, jelas ya. Baik, Jelas, anak-anak. Bu. Ya. Kemarin lewat Google Classroom, Bu Retno sudah kirim LKPD. Ini bentuk LKPD yang kalian terima ya di Google Classroom. Nanti LKPD-nya ini diisi dengan teman kelompok kalian. Nah, setelah itu ketika dikumpulkan minggu depan sebelum kita masuk materi, kita bahas kilas tentang hasil penemuan diskusi oleh kelompok kalian ya. Jangan lupa ya, ini dikumpulkan maksimal nanti jam 3 sore. Kemudian, kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada masa Dendels yaitu banyaknya kebijakan yang dilakukan untuk mempertahankan Pulau Jawa, seperti membangun benteng pertahanan baru, kemudian membangun pelabuhan militer, kemudian juga membangun jalan raya pos, dan perbaikan di bidang administrasi. Kemudian juga kebijakan Dendels ini merombak sistem feodal menjadi lebih modern. Dan yang terakhir itu adalah membagi 3 jenis peradilan untuk Belanda, Timur Asing, dan untuk warga pribumi. Itu Bu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. ya bagus, benar sekali ya. Jadi ketika pada masa pemerintahan Dendels, memang banyak sekali kebijakan-kebijakan berkaitan dengan tujuannya mempertahankan Pulau Jawa. Seperti tadi disampaikan Ismiati, pembangunan pangkalan militer, pembuatan benteng, kemudian pembangunan jalan raya pos, serta kebijakan di bidang administrasi negara, serta sistem pemerintahan feodal yang diganti menjadi sistem pemerintahan modern ya. Terima kasih Ismiati. Berikutnya Wayan, Ya, Bu. ada masukan nggak kesimpulan hari ini nak? Ada Bu, baik Bu. Di bidang pemerintahan itu secara geopolitik membagi Pulau Jawa menjadi 16 kerisiedanan, terus menghapus perbudakan. Terus di bidang ekonominya adanya pelaksanaan sistem sewa tanah. Di bidang pengetahuannya, Raffles pernah menulis buku yang berjudul History of Java saja Bu. Iya, terima kasih Wayan. Benar sekali yang disampaikan oleh Wayan ya tadi penghapusan sistem perbudakan oleh Raffles dan dikenalkannya sistem sewa tanah ya tadi ya nak ya oleh Raffles. Terus kemudian ada beberapa karya juga yang ditulis oleh Raffles. Salah satunya buku The History of Java
kemudian di bidang pengetahuan yaitu dirintisnya Kebun Raya Bogor, serta penemuan tanaman endemik Indonesia Rafflesia arnoldii. Silakan dibuka Google Classroom kalian. Evaluasi ini bisa dikerjakan setelah kalian menyimak pelajaran sehari ini. Saya ada di Google Classroom, maksimal dikerjakan jam 3 sore. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari masa pemerintahan kolonial Belanda, pasca penjajahan Inggris. Sekian, terima kasih anak-anak. Pertemuan hari ini saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu tadi video saya saat pair teaching hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di video saya bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.